Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Puluhan orang tak dikenal bakar kantor distrik dan aniaya kepala distrik hingga tewas di Fakfak, Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah, kali ini membakar menara Telkomsel di Kabupaten Puncak. Lantamal 10 Jayapura gelar upacara pengibaran merah putih di bawah laut. Sudah menjadi tradisi bagi penyelam, setiap upacara peringatan HUT kemerdekaan mereka akan menggelarnya di bawah laut. Tahun ini 46 penyelam Jayapura bersama aparat TNI Polri kembali melaksanakan upacara bendera di bawah laut di kedalaman 1 hingga 12 meter di perairan Besji. Upacara dipelopori TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigadir Jenderal Marinir Ludi Prastiono mengatakan upacara bawah laut ini untuk menggugah kembali kejayaan maritim Nusantara serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya generasi muda. Ini adalah untuk membangkitkan semangat patriot generasi muda, meningkatkan jiwa patriotisme terutama di Papua. Kemudian yang kedua, menggugah semangat maritime awareness. Kami melibatkan dari beberapa instansi, dari Lantamal 10, kemudian ada dari Kodam Cendrawasih, dari Lanut Silas Papari, ada dari Polda Maluku, kemudian dari POSI, dari teman-teman penggiat selam yang semuanya kurang lebih 46 ya? 46 personel yang akan kita kerahkan untuk pengibaran bendera bawah laut. Ya, ini sesuai dengan domain kami, Angkatan Laut. Tentunya apalagi dihadapkan dengan Papua ini yang spot divingnya luar biasa. Lokasi perairan Besji dipilih karena arusnya tenang dan jarak pandang jauh serta memiliki nilai sejarah. Dan Lantamal 10 berencana menggelar kegiatan serupa pada peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober mendatang dengan melibatkan 75 penyelam. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Meski diguyur hujan, upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di Manokwari, Papua Barat berlangsung lancar. Gubernur Papua Barat menjadi inspektur upacara dan bertindak sebagai komandan upacara, Letkol Arianto Subuwea. Upacara diikuti ratusan peserta, diantaranya tentara, polisi, ASN, dan pelajar. Gubernur Waterpau sengaja menggunakan pakaian adat khas Papua untuk melestarikan adat. 45 paskibra menjalankan tugasnya dengan baik. 78 tahun ya Republik ini sudah sama dengan kita ya, anak cucu ya. Kita ini kan generasi yang keberapa dari perjuangan para pendahulu kita ya, yang sudah gugur, dikorbankan jiwa dan raga harta benda mereka. Mereka sudah lakukan itu dan bendera merah putih hari ini berkibar tegak lurus tinggi di mana-mana bahkan di seluruh dunia. Kita syukuri itu dan kemudian kita isi kemerdekaan ini dengan baik. Kita berharap potensi-potensi anak bangsa, terutama kita yang ada di Papua ini tunjukkan juga. Ada keberhasilan-keberhasilan yang anak kita sudah tunjukkan. Dan saya berharap itu menjadi pacuan atau trigger ya, pemicu untuk anak-anak nanti ke depan yang lain agar mereka juga bisa mengikuti teman-temannya, tapi juga mengikuti para pendahulu-pendahulunya, para guru-gurunya, para orang-orang tua yang hebat, tapi juga mereka harus mampu juga menjadi seorang yang mandiri, yang punya kemampuan sendiri untuk mengisi kemerdekaan. Mereka punya potensi dan mereka punya ruang untuk itu.
Sementara itu di Jayapura, upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dipusatkan di lapangan Mandala. Pelaksana harian Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, bertindak selaku inspektur upacara. 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dengan sigap membentuk formasi untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Mereka merupakan perwakilan siswa sekolah menengah atas negeri di Papua. PLH Gubernur Papua berharap upacara peringatan tidak sekadar seremonial, tetapi kesempatan bagi warga untuk bekerja keras dan bangkit agar Papua lebih baik di masa akan datang. Setelah 2 tahun kita sepi karena COVID, tahun ini sangat meriah. Dan terima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat Papua. Semoga ini menjadi momen untuk kita makin bangkit menuju Papua yang lebih baik ke depan. Pak, pesan Bapak kepada masyarakat tanah Papua di usia 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi mengisi kemerdekaan selama ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa cepat tercapai. Tetap bersatu, kita membangun Papua bersama-sama. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Papua. Ada pesan untuk anak muda bangsa, Pak? Anak muda adalah harapan bangsa. Mereka yang kelak akan menjadi pemimpin di negara kita. Oleh karena itu, isilah dengan sesuatu yang baik, hal-hal yang baik sehingga ke depan bisa bermanfaat untuk kehidupan bangsa ke depan. Saat ini banyak anak muda Papua tampil di Istana Negara tanggapan. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita sudah bisa setara dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Di Merauke, siswa dan siswi SD Yapis tidak mau ketinggalan menggelar upacara detik-detik kenaikan bendera. Sejak pagi, mereka bahkan begitu antusias ingin mengikuti upacara yang dipimpin Kepala SD Yapis. Guru mengawali upacara dengan menaikkan bendera merah putih. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siswa di sekolah ini menyatakan bangga menjadi warga negara Indonesia dan menjadi bagian dari NKRI. Angga, tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945. Nah, Angga, kau tahu nggak pahlawan proklamator Indonesia itu siapa aja? Soekarno dan Muhammad Hatta. Angga, kamu kan bangsa Indonesia. Nah, bangga tidak jadi bangsa Indonesia? Bangga. Kenapa? Karena Indonesia luas dan orangnya ramah-ramah dan sopan. Kamu tahu nggak Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, kita kan tahu bahwa ada pahlawan proklamator kita ya. Siapa itu namanya? Insinyur Soekarno dan Hatta. Hatta. Najak, kamu bangga nggak jadi bangsa Indonesia? Saya bangga karena bangsa Indonesia semua baik-baik dan saya lahir di Indonesia. Berdoa dimulai. Sementara itu, komunitas sepeda ontel melaksanakan upacara HUT RI di pesisir pantai Kampung Payum. Warga Kampung Payum hampir semuanya bekerja sebagai nelayan. Dahulu banyak warga Kampung Payum pergi ke Papua Nugini untuk mengadu nasib di sana. Namun karena keadaan di Papua Nugini kurang menguntungkan bagi mereka, akhirnya puluhan warga yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di PNG kembali ke Indonesia. Ada berapa warga Pak RT di sini yang pernah tinggal di Papua Nugini itu? Ada 10 kepala keluarga. Berapa tahun orang tinggal di sana? Di sana sudah, pokoknya sudah lama tinggal di sana, mulai tahun 80-an orang. Sekarang pengungsian dari sini. Ke sana. Sekarang jadi mereka sudah balik ke sini sudah 10 tahun mereka hidup sudah dengan, dan pada saat ini mereka ada ikut upacara sama-sama dengan kami di sini dengan bapak-bapak ontel. Kita mengadakan upacara di Kampung Payum ini, komunitas ontel dan masyarakat Payum, dan ada saudara kita yang dulu pernah tinggal di PNG sekarang bergabung ke NKRI. Ini adalah merupakan suatu generasi yang sangat-sangat baik untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat. Upacara detik-detik proklamasi di Provinsi Papua Selatan dipusatkan di Stadion Katalpal Merauke dengan Inspektur Upacara Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Sementara sebagai komandan upacara, Mayor Marinir Iwayan Agus Pariana
yang menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas Lantamal 11 Merauke. Upacara HUT RI menjadi momen penting karena baru pertama kali diperingati Provinsi Papua Selatan yang baru saja dibentuk. Pembacaan detik-detik proklamasi tepat dilakukan pukul 9 pagi waktu setempat dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih. Fitra Angelina Mbanggu, siswa SMK Negeri 11 Merauke, ditunjuk sebagai pembawa bendera merah putih. Upacara detik-detik proklamasi juga dihadiri Danrem 174 Animti Wanianggap Merauke, Brigjen TNI Agus Widodo, Komandan Lantamal 11 Merauke Brigjen Marinir Gatot Mardiono, Komandan Lanut JA Dimara, dan Kapolres Merauke, serta Forkopimda Provinsi Papua Selatan. Kelas berapa ya? Kelas 11. Nah, Aprita, kamu kan sebagai penerima bendera ya. Nah, bagaimana perasaan kau mendapatkan tugas seperti ini? Ya, saya merasa senang sekali bisa membawa bendera pusaka. Perasaan saya sangat bangga. Jadi seorang paskibraka itu adalah tugas negara dan saya sangat merasa terhormat bisa mengemban tugas tersebut. Berapa hari kamu menjalankan latihan ini? Sekitar 1 minggu. 1 bulan? 1 minggu. 1 minggu ya? Siap. Nah, apa kesulitan yang kau hadapi selama menjalankan latihan ini? Kesulitan yang saya alami hanyalah beradaptasi dengan situasi pada saat awal-awal mendatang karantina. Tapi setelah itu sudah tidak ada kesulitan. Tidak seperti daerah lain, warga Kampung Nawaripi menggelar upacara Hari Kemerdekaan dengan sederhana. Upacara dipimpin Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, sebagai inspektur upacara, dan dihadiri anak-anak serta warga yang mengenakan pakaian adat. Kendati sederhana, upacara berlangsung khidmat. 3 orang anggota Kodim 1710 Mimika diberi tugas untuk menaikkan bendera. Upacara yang dilaksanakan pukul setengah 10 pagi berlangsung lancar dan tertib hingga usai. Yang menarik, usai upacara, warga dan anak-anak sekolah mendapat hiburan gratis menyaksikan akrobat pesawat dari Lanut Yohanes Kapiau. Sebagian besar warga Kampung Nawaripi masih hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, namun mereka tetap menunjukkan kecintaan terhadap Ibu Pertiwi, sebuah sikap patriot yang patut ditiru. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.